Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hidayat dengan nomor peserta PPG 25104184405 sebagai guru mapel Al-Quran Hadis di MA Tahfidz Al-Quran plus Al-Islah dan sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bet 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan mempersembahkan kegiatan pembelajaran pada siswa MA Tahfidz Al-Quran plus Al-Islah kelas 10 dengan materi pokok-pokok ajaran Al-Quran menggunakan model PBL atau pembelajaran problem based learning dalam bentuk video, dan berikut inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu ya. Untuk berikutnya, alangkah baiknya kalau kita untuk memulai pelajaran ini kita mulai dengan berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Silakan salah satu memimpin atau ketua kelas memimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita akan absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir di sekolah? Ya, oke. Saya panggil dulu satu persatu. Adisa Rahmala. Oke. Amalina Zahra. Anida Fatimatu Zahra. Asya Abelia. Azizah Alia. Duratun Nafisah. Diah Malikatul Mukarramah. Fariha Zulfatus. Halawatun Najwa. Izin. Intan Aulia Ramadhani. Kuni Mutia Nafisa. Laila Nur Aini. Latifah Nuratul Fauzia. Nanda Aulia Putri. Naila Ashifa. Rashidah Mundiatu. Salma Siti Saadah. Sin. Wilda Nailis Salma. Yasmin Mufidah. Zidna Naila Fauzah. Zidna Zahratul Hikmah. Zidna Zahratul Hikmah. Izin. Sama namanya, izin bareng. Oke, terima kasih. Langsung kita mulai. Pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran atau materi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Jadi dari pokok-pokok ajaran Al-Quran itu apa saja? Apakah ada yang tahu? Jadi terkandung dalam Al-Quran itu, yang terkandung dalam Al-Quran apa saja? Akidah, oke. Terus akhlak, oke. Oke, terus oke. Sejarah, oke. Nah, ini kalian bisa langsung lihat, betul, pinter semua anak kelas 10, tepuk tangan. Oke. Di pokok-pokok ajaran Al-Quran itu di sini dituliskan ada 6. Jadi yang pertama adalah akidah, yang berkaitan dengan keimanan. Akidah berkaitan dengan keyakinan kita sebagai umat muslim, umat Islam, yang mana dalam akidah itu ada poin-poin tertentu yang harus kita yakini.
Kemudian ada juga yang kedua ibadah dan muamalah. Ibadah, kalian setiap hari ibadah? Apakah juga bermuamalah? Terus kalian kalau setiap hari itu ibadahnya apa saja? Sholat, terus ngaji, gitu, terus tidur juga boleh, nek diniati ibadah. Jadi bisa juga dengan hal-hal apalagi puasa. Selain puasa, sodakohnya berapa kali setiap hari? Satu apa ini? Oke, jadi sedekah berarti anak kelas 10 ini semuanya rajin sedekah. Enggak ada yang pelit? Enggak ada, gitu. Alhamdulillah. Semoga semuanya nanti menjadi ahli sedekah. Kemudian muamalah, nanti keterangannya lebih panjang di belakang. Langsung kita ke poin yang ketiga, yaitu akhlak. Nah, akhlak ini juga termasuk bagian dari Al-Quran. Keterangan semua dalil dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Nah, nanti kita simak di penjelasan berikutnya. Kemudian sejarah atau kisah umat terdahulu. Jadi mulai dari saat Nabi Adam sampai bahkan yang terdahulu itu semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Khususnya para rasul yang jumlahnya ada yang tertulis 25. Nah, Kemudian ada juga hukum yang kemudian nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib sebagai tuntunan umat Islam, sebagai pedoman dalam kehidupan setiap hari. Kemudian ada juga sejarah sudah, dasar ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran ini kalau dijadikan sebagai pedoman dalam menuntut ilmu, mulai dari ilmu sains, ilmu kehidupan, semuanya ada dalam Al-Quran. Kalau kalian berpedoman Al-Quran, niscaya akan menemukan hal-hal yang bahkan saat yang akan datang yang belum kita lalui itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Oke, kita langsung ke poin pertama. Sekarang kita poin yang pertama yaitu akidah yang berasal dari apa? Dari bahasa Arab yaitu al-aqdu. Aqda yaqidu aqdan yang artinya adalah kokoh, erat dan kuat. Kemudian akidah secara istilahiyah diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Dalil nakli dan dalil akli. Kemudian saya mau tanya, siapa yang tahu boleh angkat tangan. Terkait dengan dalil nakli dan dalil akli. Siapa yang tahu dalil nakli itu apa? Dalil nakli. Oke, sebutkan nama sinten iki? Ayo Fariha. Dalil nakli dan akli. Ada yang tahu? Belum? Dalil menjelaskan bahwa Al-Quran autentik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil naklinya. Otentik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil akli. Dalil akli. Akal. Silahkan. Dalil akli. Dalil yang dapat dibuktikan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang murni dan autentik berasal dari perkataan Allah. Dalil akli. Dalil secara akal. Dan bisa diangen-angen, bisa dipikirkan, bisa difahami secara rasional, bisa difahami oleh akal. Secara simpel dan singkat, bahwa dalil nakli itu adalah dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Jadi yang ada dalam Al-Quran itu adalah bisa dikatakan sebagai dalil makli, baik Al-Quran maupun hadis. Kalau dalil akli itu adalah dalil-dalil yang bisa kita lihat langsung seperti halnya alam semesta ini. Bukti adanya Allah itu adanya alam semesta, termasuk itu bagian dari dalil akli. Paham nggih? Jadi kalau dalil nakli itu bisa dicari di dalam kitab Al-Quran atau dalil hadis. Kemudian kalau akli itu adalah yang bisa kita pikirkan secara rasional, bisa masuk akal, itu yang akliyah. Jadi ada dua itu, dalil itu ada nakliyah, ada akliyah. Paham ya? Kita lanjutkan ke dalilnya.
Ini dalil Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 285. Apakah ada yang hafal? Yang hafal. Siapa yang semuanya hafal nih? Semua hafal nggih insya Allah. Tapi saya mau satu saja yang hafal. Nggih jujur nggak usah dilihat nggih. Ayo, siapa muti siap? Bismillah dulu, bismillah. Yang tegas nggih, suaranya yang tegas. Ayo pakai mic. Biar jelas. Ayo, saya yakin semuanya hafal. Hafal nggih? Baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sudah? Sama enggak? Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Oke. Jadi untuk dalil dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan, di situ ada poin-poin akidah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, ini semuanya ini adalah dalil adanya rukun iman. Apa hafal ya rukun iman? Mungkin ada yang belum hafal? Semua hafal ya? Alhamdulillah, harus hafal. Semuanya harus hafal, wajib semua hafal. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada yang kedua malaikat. Kemudian yang ketiga terus yang keempat yang kelima hari kiamat atau hari yang terakhir iman kepada qadha dan qadar. Nek enggak hafal CME hafal maksudnya. Oke, terima kasih. Untuk artinya bisa kita baca bersama. Jadi Rasulullah amanar rasulu bima unzila ilaih. Beriman pada apa Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah. Ketika seorang mukmin, orang muslim itu pasti kalau iman yang kuat itu pasti iman adanya Tuhan, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus kita imani dan kita yakini di dalam hati. Oke, itu sebagai seorang mukmin muslim yang sejati. Mungkin terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 2 ada yang bertanya? Silakan. Boten sudah paham nggih? Nggih, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Nah, ke ibadah dan muamalah. Jadi poin yang kedua dari pokok-pokok Al-Qur'an itu adalah terkait dengan bab ibadah dan muamalah. Ibadah itu berasal dari bahasa Arab yaitu abada ya'budu ibadatan. Mungkin ada yang tahu isim fa'ilnya. Abada ya'budu ibadatan fahuwa abidun. Sakit nggih? Nggih teng tasrif niku. Fahuwa abidun. Kalau putri berarti kalau mu'anas abidatun. Nggih, abidah. Pun. Jadi untuk abadah ya butuh ibadah secara istilahnya yaitu sikap mengabdi menyembah sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk dan taat patuh kepada Allah. Jadi setiap orang yang ingin beribadah menyembah kepada Allah itu pasti akan patuh taat, akan mengikuti semua perintah termasuk menjauhi larangan. Maka ketika kita mengakui diri sebagai seorang mukmin, baik lahir maupun batin, maka sudah pasti akan mengamalkan fi'lul awamiri wajtinabun nawahi. Nggih. Napa fi'lul awamiri niku? Menjalankan semua perintah. Terus wajtinabun nawahi, napa? Menjauhi apa yang dilarang atau dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sebagai manusia mengaku sebagai manusia, tahu diri, manusia yang tahu diri itu adalah akan yang nggak mau ibadah itu manusia yang kurang tahu. Berarti kalian semua setiap hari beribadah nggih? Berarti sampai tahu diri bahwa saya manusia. Kenapa kita tahu diri sebagai manusia? Karena sudah
difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. Siapa ini yang mau bunyikan? Yang mau baca? Baca atau sudah hafal? Ayo siapa angkat tangan? Tak tunjuk berarti nggih. Ayo sampean. Niki napa niki? Ojo ngono, salah satu. Silakan salah satu. Yang keras. Ayo dibaca. Baca, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Oke, terima kasih. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Jadi wa ma khalaqtulan orang dadakan sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan menung illa kecuali supaya padha nyembah sapa jin lan menungso. Jadi kalau kita tahu diri, menyadari bahwa kita itu manusia dijadikan di muka bumi ini diperintahne kon ibadah, kon nyembah. Sira gelem nyembah niku sing kurang tahu diri dan kurang ajar. Nah, jadi jangan sampai menjadi manusia yang kurang. Nah, saya yakin semuanya kalian ini adalah calon wanita-wanita solihah. Amin. Alhamdulillah. Paham ya? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Masih di sekitaran ibadah. Ibadah itu ada dua bagian, dua kelompok. Yang pertama adalah ibadah mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh itu seperti apa? Ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan syarat. Sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Masih banyak lagi tentang ibadah mahdhoh. Pakai mbot nggih. Ibadah mahdhoh. Itu seperti kalau kalian itu ibadah termasuk sholat, puasa. Ini bisa dipaham nggih untuk ibadah mahdhohnya. Bisa dipaham. Kemudian ibadah ghairu mahdhoh. Jadi ibadah umum yang sifatnya kehidupan sehari-hari selain kita langsung berhubungan dengan Allah, itu namanya kalau diniati jadi ibadah. Misalnya contohnya teng mriku kalian sampean teng mriki, sampean hadir di sekolah ini dari rumah, sampean bismillahirrahmanirrahim, saya akan belajar, niat golek ilmu, niat memenuhi kewajiban saya sebagai thalabul ilmi, maka akan mendapatkan pahala. Beda lagi kalau kalian niatnya nanti aku budal sekolah ke madrasah biar nanti dapat sangu. Paham nggih? Jadi niatnya ini ditata. Niatnya ditata. Saya ke madrasah, niatnya kalau nggak saya nggak sekolah, saya disuruh ke sawah karena menghindar dari pekerjaan rumah. Ini mungkin beda lagi. Jadi diniati dari rumah itu kalian belajar menuntut ilmu karena sampai seorang thalabul ilmi, yang itu adalah kewajiban yang sifatnya fardu nopo? Fardu ain, ya boleh. Fardu ain kalau ilmunya itu digunakan, ilmunya adalah ilmu yang digunakan untuk mengamalkan ibadah yang sifatnya fardu ain, seperti ilmu tentang nopo? Tentang taklim, tentang sholat fardu, tentang puasa bulan Ramadan. Nah, seperti itu pelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Kalau mungkin ada yang bertanya silakan. Apakah sudah paham? Insyaallah. Nah, karena materi pelajaran pada pagi hari ini kita sudah berakhir, maka marilah kita tutup bersama dengan bacaan tahmid satu kali saja biqaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wal afu minkum, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.